Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, izinkan kami dari iApoteker ID, dari Apoteker Sukses Mulia, Apotek Bella, izin berbagi mengenai tips dan trik. Ini pada saat ini kita dihadapkan pada situasi COVID ya, dimana di masa pandemi ini tentu saja banyak sekali suplemen-suplemen, kemudian multivitamin ataupun obat-obatan yang berdatangan dari sosial media kita. Apakah itu sama efektifnya? Apakah itu aman? Oke, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi tentang zinc dan beberapa produk OTC atau yang disebut dengan counter ya. Jadi obat-obatan yang bebas terbatas yang bisa diakses oleh masyarakat umum, oleh ibu bapak, bro and sis semuanya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kebenaran vitamin C atau zinc, vitamin C dan zinc sebagai suplemen adjuvan atau kita bisa sebut suplemen tambahan, vitamin tambahan untuk meningkatkan dan mempercepat penyembuhan dan memelihara kesehatan tubuh. Oke, jadi perlu diketahui bahwa untuk vitamin C sendiri kita bisa pakai atau kita bisa konsumsi harian. Untuk perempuan biasanya itu lebih banyak, yaitu sekitar 90 mg per hari. Kemudian untuk laki-laki biasanya rata-rata 50-70 mg per hari. Itu dapat dari jurnal dan didapatkan juga rekomendasi dari ahli gizi atau dari sahabat kami yang memang berkecimpung di bidang gizi-gizi tersebut. Ya, jadi kita akan bahas tentang sebetulnya seberapa besar sih peranan vitamin C dan zinc dalam proses meningkatkan tubuh, meningkatkan stamina dalam memelihara kesehatan dan mempercepat penyembuhan penyakit COVID ini. Ya, jadi memang perlu kita garis bawahi ya bahwa memang ada beberapa sifat tambahan dari pasien COVID dan tingkat keparahan juga berbeda-beda, tingkat resiko juga berbeda-beda. Maka perlu kiranya kita harus mengetahui tingkat kekebalan dan kemungkinan dari efek antivirus tersebut. Ya, jadi kita dapat dari sebuah jurnal yang dianalisis oleh Pharmacy Times oleh Pak Piers Gowan PharmD di analisis ketika tahun baru-baru ini 2020-2021. Oke, untuk vitamin C sendiri ternyata faktanya adalah pada dosis yang lebih tinggi daripada biasanya itu digunakan oleh pasien rawat jalan. Jadi pasien rawat jalan itu adalah pasien yang kita rawat atau di suatu rumah sakit, di suatu klinik, itu dia ketika datang bisa langsung menembus obat, bisa bertemu dengan dokter, konsultasi, setelah mendapatkan tata laksana asesmen yang bagus, kemudian dia bisa dipulangkan. Jadi itu namanya istilahnya rawat jalan ya. Jadi dirawat tapi sambil jalan, atau bisa pulang, bisa dirawat di rumah. Seperti itu. Jadi terbukti ternyata untuk vitamin C sendiri, penelitiannya itu adalah ternyata menurunkan mortalitas pada pasien sepsis dan memiliki hasil klinis yang positif pada pasien yang menderita infeksi virus. Nah, kemudian ini memang sangat rekomendasi ya vitamin C itu, bahwa memang diketahui untuk antioksidan yang kuat dan sifat dari imunomodulatornya itu sangat tinggi. Dan secara signifikan terkonsentrasi dalam sel-sel imun yang sangat penting untuk tubuh kita. Tentu saja ini berkaitan ya dengan mekanisme molekuler yang ada dalam tubuh kita, yaitu ketika proliferasi sel limfosit, kemudian belum lagi dari sel-sel yang lain. Dan tentu saja ini akan meningkatkan kapasitas dari proses fagositosis yang ada dalam molekuler dalam tubuh kita. Dan tentu saja ini akan menjadi suatu proses recurrent, kemudian menyembuhkan dan tentu saja akan membunuh dari sifat-sifat toksik, oksidatif, dan neutrofil yang ada dalam tubuh kita. Kemudian sifat antioksidan tambahan ini ternyata
sangat bermanfaat sekali dan membersihkan spesies oksigen reaktif berbahaya. Jadi spesies oksigen yang berbahaya itu istilahnya adalah ROS. Seperti itu. Ternyata sifat inilah yang kemudian akan digunakan oleh sel-sel kekebalan atau imunomodulator dalam tubuh kita, kemudian menonaktifkan virus. Jadi dia akan membunuh ya, akan mematikan, mengoffline-kan virus tersebut. Dan juga tapi di sisi lain dia bisa menyebabkan peradangan dan membahayakan sel-sel yang lainnya. Ya mungkin ini akan terlalu spesifik ya jika bahasannya untuk masyarakat luas. Namun kita akan sedikit kupas saja tentang ROS ini. Jadi ternyata senyawa ROS ini dia akan sangat penting sekali, vital sekali dalam tubuh pasien yang mengalami infeksi. Terutama di sini kita bahas tentang pasien COVID. Nah ternyata dari ROS ini dia menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Jadi kalau misalnya gagal nafas yang terjadi pada pasien yang COVID yang memang mengalami peradangan infeksi yang cukup tinggi, memang ROS ini sangat berbahaya. Karena itu tadi, ternyata dia berkontribusi merusak sel paru-paru. Itulah mengapa kita tentu banyak sekali ya mendapatkan informasi katanya kalau orang yang sudah kena COVID, dia nggak bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Tentu saja kapasitas paru-parunya melemah dan lain sebagainya. Jadi memang kita perlu untuk menjaga kesehatan diri kita sebelum kena COVID. Naudzubillah, summa naudzubillah ya, jangan sampai keluarga kita dan diri kita sendiri, minimal kita bisa menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan ternyata dari sifat antioksidan yang kuat dari vitamin C tadi itu bermanfaat sekali pada pasien COVID-19. Dan tentu saja yang bergejala. Jadi gejalanya itu kalau misalnya kita kupas, gejala pasien COVID itu banyak macam-macam. Ada yang sedang, parah, sampai dia yang tanpa gejala. Nah, yang tanpa gejala ini yang kita perlu waspadai karena memang tergantung dengan sistem kekebalan imunomodulator dari setiap personal masing-masing orang ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai generasi muda, sebagai orang yang memang menjaga stamina, itu juga patut dicurigai. Jadi bukan kita suuzon terhadap diri sendiri, wah saya kena COVID nih, itu. Jadi memang kita perlu ya stigma untuk diri sendiri, bukan untuk menstigma orang lain. Kita perlu menstigma diri sendiri bahwa kita itu sudah OTG istilahnya itu ya. Kita orang tanpa gejala, jadi kita lebih care, kita lebih prepare terhadap diri kita sendiri, kita lebih menjaga orang lain, jadi menjaga diri untuk menjaga orang lain. Jadi seperti itu. Jadi kita lebih care, kita pakai masker, kita menggunakan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Dan ternyata dari penelitian yang saya sebutkan tadi, yang kami cari, itu dia menunjukkan kemungkinan yang ternyata di klinis, manfaat klinisnya itu pada pasien COVID ini, ya termasuk di dalamnya infeksi lainnya seperti herpes zoster, kemudian varicella zoster, influenza, melalui suatu mekanisme yang belum diketahui kebenarannya, yang belum jelas nih, karena memang ini adalah suatu penyakit yang baru ya di masyarakat luas kita, dan tentu saja dari peneliti-peneliti juga masih mencari-cari, bahkan sampai sekarang juga kan belum ditemukan secara pasti obat-obatan yang memang menyembuhkan, klaim menyembuhkan. Adapun kuratif, preventif, menjaga kemudian dia untuk memelihara pasien supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih berat, seperti itu. Jadi memang ini adalah suatu yang diusulkan. Kemudian untuk contoh yang lain, ini ternyata dari penelitian tersebut itu menunjukkan bahwa memang vitamin C ini membantu mencegah flu biasa yang tubuhnya mengalami stres fisik. Jadi memang mudah sekali lelah, capek, lemah, lesu, lunglai. Itu salah satu faktor pencetus untuk kita demam ya, demam, kemudian pilek, batuk. Nah itu juga patut dicurigai.
Namun sekarang hal tersebut menjadi suatu yang agak horor ya di kalangan kita. Karena apa? Karena dikit-dikit batuk, dikit-dikit pusing, dikit-dikit pilek, kemudian hidung meler, merah wajahnya karena demam gitu. Itu sudah jadi bahan olok-olok ya, jadi bahan stigma orang. Wah, ini COVID nih gitu. Nah, itu kalau bisa kita jangan seperti itu ya. Jadi kita tetap menjaga diri kita, menjaga orang lain, dan jangan terlalu parno. Nah, ini parno ini yang kita perlu garis bawahi, karena sifat parno ini kadang terlalu berlebihan sehingga yang tadinya biasa aja karena parno justru jadi makin parah. Nah, itu jangan. Karena memang dia akan menurunkan sistem kekebalan tubuh ya, sifat parno itu. Jadi kita harus minimalisir itu. Ini sangat banyak sekali ya, ada dosis-dosis rekomendasi, cuman kita nggak terlalu kupas. Nah gitu ya, jadi memang adalah salah satu solusi ya, pilihan zinc dan vitamin C. Tadi kita belum bahas zinc. Oke, kita lanjut ke bahas zinc. Zinc ini jarang sekali dibahas, ternyata sangat bagus ya, sangat signifikan untuk membantu kita dalam proses kuratif, dalam proses memelihara kesehatan tubuh. Salah satu contoh produknya, mungkin nggak sebut merek ya, tapi yang ada di tabung-tabung tuh, tabung-tabung yang vitamin C, nah itu biasanya udah combine sama zinc gitu ya, yang warnanya kuning-kuning lah yang ditabung, serbuknya bisa dicemplungin di gelas yang berisi air dan dia akan ada pelutup-pelutup seperti itu. Nah, itu kalau dalam farmasi, keilmuan apoteker, itu namanya tablet effervescent. Jadi tabletnya akan terjadi ada gelembung udara yang muncul ketika dimasukkan ke dalam air. Itu ada prosesnya ya, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada bahasan zinc ya. Ternyata zinc ini itu secara alami memang sudah ditemukan dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia, dan merupakan elemen yang sangat penting sejak dari dulu, dan itu sudah menjadi komponen utama dalam tubuh kita secara alami. Nah, kemudian untuk pembahasannya dalam penelitian, ternyata zinc ini bertahun-tahun itu digunakan meringankan gejala virus seperti flu biasa, influenza. Jadi memang sangat bagus juga peranannya dalam meningkatkan, dalam kuratif dari pasien yang terkena pilek, flu, influenza biasa. Jadi sifatnya ini tidak seperti vitamin C ya, dia berbeda. Mekanisme antivirus dari zinc ini atau seng ini, dia lebih mapan, lebih baik. Dan dalam proses molekulernya atau biomolekuler, kalau mau bahas itu agak pusing-pusing, karena kalau kami di SPS UMS itu belajar tentang biomolekuler itu jelimet sekali, apalagi tentang imunologi ya. Tapi saya tidak mengambil imunologi, tapi ya tetap belajar ya, karena itu memang ilmu basic, ilmu dasar yang dikuasai oleh seorang farmasi klinis. Oke, jadi untuk biomolekulernya, yang zinc ini ternyata dia mekanisme antivirus dari zinc atau seng ini, dia itu tergantung pada komponen RNA. Jadi seperti kita tahu ya, RNA itu ada dalam suatu sel. Nah, jadi RNA ini diperlukan untuk replikasi virus COVID tadi, virus infeksi tadi, termasuk flu biasa atau influenza. Dan kemudian untuk zinc ini ternyata cara dia bekerja atau mekanisme kerjanya itu sinergis dengan hidroksikloroquine. Nah, ini mungkin akan kita bahas di sesi berikutnya. Kenapa orang-orang kok banyak memborong tentang obat hidroksikloroquine ya, padahal itu adalah obat logo merah, logo keras. Jadi tidak sembarangan untuk dibeli, dan itu harus menggunakan resep dokter. Jadi untuk masyarakat, untuk Bapak Ibu Bro and Sis sekalian, jangan coba-coba untuk membeli obat secara aneh-aneh ya. Tiba-tiba ke apotek langsung beli, tiba-tiba ke toko obat dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Apalagi sekarang ada lapak online, tiba-tiba langsung beli. Nah, itu juga menjadi concern dari
organisasi kami di PPIAI sedang memberikan trigger di lapak-lapak online ataupun dari toko obat dan lain sebagainya yang tidak legal, dan itu tidak ada suatu peraturan resminya ya. Jadi memang yang harus kita ketahui, disclaimer ya, sekali lagi kepada masyarakat, kepada Bapak Ibu Bro and Sis sekalian, itu kita belilah di toko obat, di apotik yang memang ada apotekernya, yang memang itu terlisensi dan ada sumber atau payung hukumnya. Jadi memang kalau misalnya terjadi apa-apa, itu balik lagi kepada si empunya, kepada orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Jadi kita juga sebagai pasien yang membeli itu lebih aman, kita merasa lebih safety, kita merasa lebih nyaman. Jadi kalau ada apa-apa, itu orangnya ada gitu. Jadi jangan macam-macam ya, jangan beli-beli yang nggak jelas kebenarannya. Seperti itu. Kemudian memang ya, jadi zinc ini dia lebih untuk mencapai sel inang yang ada dalam suatu sel, dan itu mengarahkan untuk menghambat dari proses polimerase dari virus COVID maupun virus-virus yang mencetus infeksi itu. Ya seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari video kali ini tentang terapi suportif atau terapi tambahan, terapi pemelihara atau mempercepat sembuh dari COVID ini, yaitu vitamin C dan zinc atau seng yang kita kenal. Ini adalah sebuah rekomendasi atau tentang penggunaannya, tentang zinc ataupun vitamin C itu kita perlu bijak ya dalam prosesnya, dalam memakainya. Jadi memang dalam pengobatan pasien positif COVID ini ternyata memang ada suatu keberhasilan ya, dan itu belum diteliti. Jadi memang karena sifatnya ini penyakit baru, COVID ini adalah suatu musibah yang kita alami bersama, itu semua ikut andil dalam proses menciptakan suatu supaya masyarakat tidak resah, supaya segera tertangani. Kita jadi sama-sama bergerak dari berbagai lini, bukan hanya di farmasi saja, tapi di lain hal. Dari bisnis juga mencoba bangkit, dari promotor, dari motivator, dari inspirator, dari macam-macam, dari finansial, kemudian dari sektor lain, ekonomi, sosial, budaya, dan lain hal sebagainya, termasuk juga di politik ya. Jadi memang semua sama-sama bersinergi untuk menciptakan suatu situasi yang sama-sama lebih dari new normal. Jadi kan kalau sekarang itu kita tahu new normal itu ternyata tetap bergerak, tetap melakukan aktivitas seperti biasa menggunakan protokol kesehatan. Tapi mudah-mudahan dari berangsurnya masa pandemi ini, dan ini sudah mencapai puncak ya, bahkan kalau kita perhatikan itu bisa 900 sampai 1000-an ya angkanya dalam satu hari yang positif, dan itu jangan kita telan mentah-mentah, sebab kan kita tidak tahu ya itu adalah data yang kemarin atau bagaimana, karena yang dipublis di masyarakat itu dia langsung di grafiknya, langsung pada angka. Jadi kadang itulah yang membuat kita lebih khawatir ya, wah sehari bisa 900, bisa 1000 nih. Ya jangan ditelan mentah, kita tidak tahu data yang ada, bisa jadi lebih banyak dari itu. Ya, tapi semakin banyaknya data yang kita ketahui, bukan semakin kita menjadi parno, bukan semakin kita menjadi takut ya, bahkan nggak mau keluar rumah gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi jadikan itu adalah suatu muhasabah, evaluasi, dan menjadi penyemangat untuk kita bahwa kita bisa tetap bergerak, kita tetap bisa melakukan aktivitas, namun jaga jarak, jaga protokol kesehatan itu kita harus patuhi ya, dengan rajin cuci tangan, dengan rajin menjaga jarak, etika batuk, etika pilek, bagaimana yang benar. Jadi kalau misalnya belum tahu etika batuk dan etika pilek yang baik dan benar, boleh di scroll lagi ya. Jadi pernah kami posting tentang etika batuk dan pilek yang baik dan benar. Tentu saja menggunakan tisu, bisa ditutup. Kemudian pakai masker jika ada. Masker nggak perlu pakai
masker yang medis ya, nggak harus maksudnya. Bisa pakai masker yang kain. Jadi masker non medis bisa kita gunakan. Itu mencegah keluarnya droplet dan juga mencegah orang lain mengenai droplet kepada kita. Ya kalau untuk petugas kesehatan tentu saja ada beberapa APD yang digunakan atau alat pelindung diri seperti eye shield gitu, kemudian seperti kacamata Google untuk mencegah supaya tidak masuk ke mata. Karena memang salah satu pencetus ya, droplet itu ternyata ketika masuk ke mukosa mata, dia akan ada andilnya menyebabkan positif seperti itu. Jadi memang ada beberapa APD. Nah, untuk kita masyarakat umum yang tentu saja kita terbatas ya. Kita sekarang jarang keluar rumah kecuali urgen. Misalkan untuk beli sembako, untuk bekerja dan lain hal sebagainya. Jadi memang kita bisa gunakan hal-hal dasar seperti mencuci tangan, membawa hand sanitizer jika ada. Tapi lebih afdal memang mencuci tangan ya. Kemudian kita pakai masker, jaga jarak. Seperti itu. Ketika kita pulang ke rumah, jangan langsung macam-macam di rumah maupun duduk segala macam, jangan. Jadi kita lepas dulu sepatu kita mandi, langsung mandi, kita ganti pakaian menggunakan pakaian yang baru, kemudian cuci, direndam pakaian yang sudah digunakan dari luar itu dengan sabun dan direndam dulu, kemudian dijemur dan disetrika seperti biasa. Jadi memang ada protokol yang harus kita patuhi bersama untuk sama-sama saling jaga dan saling melindungi di antara kita. Jadi peduli dan lindungi. Ya mungkin itu saja sedikit sharing tentang beberapa penelitian atau studi yang kami baca jurnalnya. Dan mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi Bapak Ibu and Bro and Sis semuanya. Ya, itu saja mungkin sharing dari iApoteker, dari Apoteker Sukses Mulia, dari Apotek Bella. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin konsultasi mengenai obat-obatan, mengenai penyakit, insya Allah kami bantu sebisanya insya Allah. Di bit.ly/apoteker Priska, A-nya besar dan P-nya besar. Ya, itu saja mungkin ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jaga keluarga, jaga iman, jaga imun.